Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Doni dan Bapak Yulizar, selaku dosen mata kuliah Analika Data atas bimbingan arahan serta dukungan yang telah diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Berkat bimbingan tersebut, kami dari kelompok 2 kelas D Program Studi Teknik Industri dapat menyusun, mengolah, dan memaparkan hasil analisis data yang telah kami buat mengenai kualitas red wine pada kategori food and beverage industry pada Orange Data Mining. Kelompok kami akan menampilkan hasil pengolahan data kami mengenai studi kualitas red wine berbasis Orange Data Mining. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Felicia Reza Putri Sregar dengan NRP akhir 133. Saya Aisyah Oktaviani dengan NRP 124. Saya Dimas Samaraditya dengan NRP 127. Saya Oleh Syakila Lulima dengan NRP akhir 130. Ini ada 10 table of contents yang akan kita bahas pada PPT kali ini. Dan ini kami ingin membahas mengenai kualitas red wine yang dipengaruhi oleh berbagai parameter-parameter kimia seperti kadar alkohol, keasaman, dan kandungan-kandungan lainnya. Nah, faktor-faktor tersebut itu saling berkaitan dan tidak mudah dianalisis secara langsung hanya dengan pengamatan biasa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang sistematis agar hubungan antara parameter kimia dan kualitas red wine dapat dipahami dengan lebih jelas. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Untuk tujuan jangka pendeknya itu untuk menghubungkan faktor-faktor kimia apa saja seperti kadar alkohol, gula sisa, dan tingkat keasaman dengan kualitas. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya itu untuk memahami bagaimana setiap variabel itu berpengaruh terhadap penilaian rasa dan mutu anggur serta melatih menggunakan metode analisis data untuk menemukan pola hubungan tersebut. Pada penelitian ini, kami menggunakan Orange Data Mining sebagai alat bantu analisis data. Orange Data Mining merupakan aplikasi analisis data berbasis visual yang memudahkan proses eksplorasi data, pemodelan, dan evaluasi model secara interaktif tanpa memerlukan pemrograman. Selanjutnya kami akan menampilkan flow dari penelitian kami menggunakan Orange Data Mining. Pada pertama itu kita melakukan input file CSV terlebih dahulu, lalu yang kedua dari file CSV tersebut pada akhirnya akan kita olah menggunakan select columns, lalu selanjutnya dari select columns kita akan mengolah lagi menjadi data table, footer statistic, distribution, correlation, lalu scatter plot, linear regression, random forest, dan rank. Selanjutnya di sini ada preparation dan penentuan struktur data. Oke, yang pertama ada input CSV file. Jadi pada tahap awal analisis, data ini dimasukkan ke dalam sistem melalui input file CSV. Nah, untuk yang kedua ini ada select columns. Nah, tahap ini tuh penting banget untuk mastiin analisis dan pemodelan yang dilakukan secara tepat dan terarah. Oke, selanjutnya di sini ada data tabel. Jadi pada tahap data tabel ini, seluruh data yang sudah diimpor itu ditampilkan secara lengkap untuk memastikan struktur dan isi datanya itu sudah sesuai. Selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. Oke, yang pertama dibahas pada EDA adalah feature statistic, ini mana pada bagian feature statistic ini sendiri dilakukan analisis statistik deskriptif untuk setiap variabel kimia yang digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki rentang dan sebaran nilai yang berbeda, serta tidak ditemukan data hilang pada seluruh feature. Kualitas red wine berada pada rentang nilai 3-8 dengan rata-rata 5,6, yang menunjukkan bahwa mayoritas sampel berada pada kategori kualitas rendah menuju menengah. Selanjutnya pada tahap kedua EDA ada pada bagian distribution, di mana pada bagian distribution sendiri ditampilkan pola sebaran data untuk setiap variabel kimia dan kualitas wine. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki sebaran nilai yang terkonsentrasi pada rentang tertentu, dengan mayoritas data berada pada nilai rendah hingga menengah. Lalu selanjutnya ada correlation. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar alkohol memiliki hubungan positif paling kuat terhadap kualitas red wine. Sebaliknya, volatile acidity menunjukkan hubungan negatif yang cukup signifikan. Kualitas wine cenderung semakin turun. Variabel lain seperti sulfates dan citric acid memiliki korelasi positif namun lebih lemah, sementara sebagian besar variabel lainnya menunjukkan hubungan yang rendah terhadap kualitas wine. Baik, sekarang kita masuk ke analisis hubungan variabel Orange Data Mining. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah scatter plot. Dari grafik terlihat adanya pola hubungan yang cukup jelas pada beberapa variabel. Kadar alkohol dan sulfates menunjukkan kecenderungan hubungan positif, di mana peningkatan nilai variabel tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas wine. Sebaliknya, volatile acidity memperlihatkan pola hubungan negatif yang menandakan bahwa nilai volatile acidity yang tinggi cenderung menurunkan kualitas wine. Untuk linear regression digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel-variabel kimia dengan kualitas red wine. Nah, model ini berfungsi sebagai pendekatan dasar karena mudah diinterpretasikan dan memberikan gambaran awal pengaruh setiap variabel terhadap kualitas wine. Kemudian yang kedua, random forest itu digunakan sebagai model yang lebih kompleks dan fleksibel karena mampu menangkap hubungan non-linear serta interaksi antar variabel. Dengan menggabungkan banyak pohon keputusan, random forest diharapkan dapat memberikan akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan model linear. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi model. Pada tahap test and score ini dilakukan evaluasi kinerja model menggunakan metode stratified 10
called cross-validation. Metode ini tuh membagi data menjadi 10 bagian untuk memastikan hasil evaluasi lebih stabil dan objektif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan linear regression, ditunjukkan oleh nilai MSI, RMSI, dan MEI yang lebih rendah, serta nilai R kuadrat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa random forest mampu memprediksi kualitas red wine dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Lalu ada penentuan faktor terpenting. Pada tahap rank ini dilakukan pemeringkatan fitur untuk mengetahui variabel kimia yang paling berpengaruh terhadap kualitas red wine. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa kadar alkohol merupakan faktor dengan pengaruh yang paling besar terhadap kualitas wine. Selanjutnya, variabel volatile acidity, sulfates, dan citric acid juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Oke, selanjutnya ada interpretasi hasil. Yang pertama ini, kualitas red wine dipengaruhi oleh beberapa faktor kimia utama, terutama alkohol, volatile acidity, dan sulfates. Lalu yang kedua ada analisis korelasi dan pemeringkatan fitur, menunjukkan bahwa alkohol memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas wine. Lalu yang ketiga, model random forest memberikan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan linear regression. Baik, bisa kita tarik kesimpulan untuk indikator tujuan jangka pendek bahwa analisis ini berhasil mengumpulkan faktor-faktor kimia seperti kadar alkohol, volatile acidity, sulfates, dan citric acid ini dengan kualitas red wine. Dan setiap variabel kimianya ini menunjukkan tingkat dan arah pengaruh yang berbeda-beda terhadap kualitas wine. Untuk indikator tujuan jangka panjang, kita tarik kesimpulan bahwa faktor kimia yang paling berpengaruh itu terhadap kualitas red wine ini berhasil diidentifikasi dengan kadar alkohol sebagai variabel utama. Dan hasil analisisnya dapat digunakan sebagai dasar bagi produsen untuk memahami dan meningkatkan kualitas red wine secara lebih objektif dan berbasis data. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.